لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib yang dhaif ini akan menyampaikan khutbah yang singkat insyaallah, mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan sebulan penuh dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berupaya secara terus-menerus memperbaharui dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas amal ibadah kita, meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teristimewa di bulan Ramadan ini. Harapan dari upaya tersebut tidak lain semoga di akhir hayat kita meraih husnul khatimah. Jamaah salat Masjid At-Tauhid Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang orang yang salat namun pahala solatnya hilang, dicuri. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abdi." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah curian yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholat hamba. Demikian riwayat Bukhari. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga pernah mengabarkan bahwasanya tersurinya pahala sholat tersebut biasanya disebabkan oleh faktor dari diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salati." Qalu, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salati?" Qala, "La yutimmu ruku'aha wala sujudaha." Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Mereka bertanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan solatnya, ruku dan sujudnya dalam solat. Demikian hadis riwayat Ahmad. Jemaah yang dimuliakan Allah, maksudnya adalah seseorang sholat tidak dengan tumakninah. Seseorang sholat begitu cepat sehingga pahala sholatnya pun tercuri oleh dirinya sendiri. Jemaah yang mulia, dari sini para ulama kemudian mengiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Antara lain
tentang hilangnya pahala puasa seorang hamba. Dalam konteks ini, maka apabila seseorang berpuasa, hendaknya menjaga adabnya dengan baik. Jangan hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan dahaga, dan mengendalikan syahwatnya saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wa fi riwayah wala yajhal fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni amru'un sha'ib." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, hendaknya ia jangan berkata kotor dan jangan berteriak. Dalam riwayat lain, jangan melakukan kejahilan, jangan melakukan kebodohan. Demikian hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, apabila seseorang mencaci maki atau mengajak berkelahi, maka hendaknya ia katakan, "Aku sedang berpuasa." Demikian hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan menjaga adab berpuasa? Jabir bin Abdillah radhiyallahu an pernah berkata, "Idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib." Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya berpuasa juga pendengaranmu, berpuasa juga penglihatanmu dari yang haram, dan berpuasa lisanmu dari kedustaan. Selanjutnya dikatakan, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Jangan engkau jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari biasa dengan hari-hari yang kita tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang ingin pahala puasanya sempurna, maka hendaknya ia beradab dalam berpuasa. Ada beberapa hal yang menyebabkan pahala seseorang hilang, dicuri oleh syaitan tentunya. Antara lain, pertama, bagi orang yang berpuasa namun menganggap puasa hanya sekedar rutinitas tahunan biasa, sehingga dilakukan tanpa disertai dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala. Padahal jika seseorang ingin pahala puasa yang sempurna, maka dibutuhkan kedua hal tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Hadirin yang mulia, berpuasa dengan iman maksudnya ialah seseorang yakin saat berpuasa bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah dari Rabbul Alamin, serta dia yakin bahwasanya Allah Jalla Jalaluh telah menyiapkan pahala bagi orang-orang yang berpuasa secara benar. Sedangkan yang dimaksud dengan ihtisab, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, maknanya adalah an yasumahu ala ma'na ar-raghbati fi sawabih, ghaibatan nafsuhu bidzalik, ghairu mustaqirin li siyamih wala mustaqirin li ayyami. Ia berpuasa sesuai dengan makna ingin mendapat pahala, berpuasa dengan jiwa yang senang, tidak merasa berat terhadap puasanya, dan tidak merasa bahwa harinya begitu panjang. Hadirin yang mulia, dari pengertian tersebut, apabila seseorang telah menerapkan dalam puasanya dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan
ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kita yang saat berpuasa merasa berat, merasa sulit, merasa jengkel, ngedumel alias selalu berkeluh kesah dengan ibadah puasa ini. Maka sikap yang demikian itu hanya akan mengurangi pahala puasanya saja. Kemudian orang yang berpuasa juga melakukan perbuatan maksiat. Melakukan maksiat merupakan salah satu yang dapat mencuri pahala puasa seseorang. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wasyarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan memberikan pahala terhadap rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang berpuasa namun pahala puasanya habis tercuri karena maksiat yang ia lakukan. Ia tidak menjaga pendengarannya, ia tidak menjaga pandangannya, dan tidak menjaga lisannya. Seakan-akan hari puasanya sama seperti hari-hari biasa. Tidak ada bedanya dengan hari-hari puasa. Maka orang yang seperti ini pahalanya tercuri sampai habis, sehingga tidak ada pahala yang ia dapatkan. Terkait dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian, "Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Dan berapa banyak orang yang sholat malam namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya setiap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, khususnya ketika kita sedang berpuasa. Hendaknya kita menjaga pandangan dari melihat yang haram, menjaga pendengaran dari mendengar yang haram, dan menjaga lisan dari ghibah dan namimah, menjaga lisan dari ujaran kebencian dan menyakiti orang, karena maksiat itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini, khatib yang fakir ini ingin mengingatkan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian, dan tentunya menegaskan bahwa di zaman sekarang ini perkara yang paling banyak mencuri pahala puasa kita adalah internet dan media sosial. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu waspada dengan gawai, dengan gadget yang kita bawa kemana-mana. Saat kita lengah dan tidak waspada, maka sudah pasti kita akan banyak melihat hal-hal yang haram di dunia maya tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairul man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli